Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mencoba mereview satu buku karangan dari Dr. Haji Aang Ridwan, yang mana judulnya itu adalah Filsafat dan Etika Dakwah. Buku ini diterbitkan pada tahun 2022 di bulan Maret, yang dimana penerbitnya itu adalah Simbiosa Rekatama Media. Buku ini pun memiliki 148 halaman ya. Jadi saya rasa ini sangat cukup untuk bagi para pembaca karena dengan halaman yang tidak terlalu banyak. Pertama dari sisi cover kita coba review. Di sini di cover ada gambar mikrofon yang saya rasa mungkin ini menjadi simbol dari aktivitas dakwah. Tapi di cover ini saya rasa belum menyentuh aspek filsafat dan etikanya gitu. Hanya mewakili dari dakwah itu sendiri dengan mikrofon. Jadi dari segi cover saya rasa perlu sedikit sentuhan lagi agar bisa menjadi lebih menarik dan para pembaca pun lebih berminat untuk membaca buku ini, karena tentu cover itu sangat berpengaruh kepada psikologi para pembaca. Langsung ke isi, mungkin di bab pertama di pendahuluan kita langsung dihadirkan oleh penulis dengan sebuah pertanyaan, yaitu apakah seorang dai perlu belajar etika? Jawabannya tentu saja perlu. Tapi akan ada banyak pembahasan di sini untuk lebih tahu jelasnya. Kemudian di buku ini dijelaskan juga dengan konsep tabel, yang mana penulis menghadirkan poin per poin di dalam tabel untuk memudahkan pembaca memahami dan mempersingkat waktu membaca gitu. Kemudian di bab kedua buku ini penulis menghadirkan pertanyaan kembali. Seperti di bab pertama kan tadi dihadirkan sebuah pertanyaan, apakah seorang dai perlu belajar etika? Tapi di bab kedua, di konsep dasar filsafat, penulis menghadirkan pertanyaan, apa itu yang disebut dengan filsafat? Bagaimana aktivitas berfilsafat itu? Apa tujuan dari berfilsafat? Dan siapakah yang disebut dengan seorang filsuf itu? Ini yang membuat saya tertarik di pertanyaan terakhir, itu siapa yang disebut dengan filsuf. Dalam buku ini dijelaskan bahwa yang disebut dengan filsuf adalah orang-orang yang mau menguji dirinya, keyakinannya, pemahamannya, dan kesimpulan yang didapatkannya secara berkelanjutan. Kemudian di dalam buku ini pun dijelaskan filsafat dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang filsuf barat dan filsuf muslim. Seperti filsuf barat itu seperti Aristoteles, Plato, Socrates, Immanuel Kant dan sebagainya. Kemudian filsuf muslim di sini dihadirkan seperti Ibnu Rushd dan sebagainya. Kemudian di konsep dasar etika di bab ketiga, penulis menghadirkan sebuah cerita tentang Bapak Yusuf yang tengah berbincang dengan 3 orang anaknya. Mereka tengah membicarakan perihal rencana Pak Yusuf untuk berangkat naik haji. Kemudian di tengah-tengah tersebut, setelah disetujui oleh anaknya supaya Pak Yusuf ini berangkat ke haji, ternyata ada seorang kepala desa yang datang dan bercerita bahwa di desa ini sedang kekeringan dan membutuhkan dana untuk membuat aliran air gitu. Yang pada akhirnya karena secara ekonomi di daerah tersebut sedang tidak baik, hanya beberapa orang yang memiliki ekonomi yang baik, maka kepala desa datang kepada Pak Yusuf ini karena dianggap bahwa Pak Yusuf ini memiliki ekonomi yang baik, lantas untuk meminta dana. Kemudian Kemudian Bapak Yusuf pun akhirnya berpikir uang yang hendak tadi digunakan untuk pergi naik haji, apakah seharusnya digunakan saja untuk membuat aliran air supaya di daerah tersebut tidak kekeringan. Nah, ini ilustrasi yang dihadirkan penulis mengenai konsep dasar etika. Saya rasa ini juga menarik karena penulis menghadirkan bab ketiga ini dengan diawali sebuah cerita yang mengilustrasikan konsep dasar etika. Kemudian yang keempat,
ada konsep dasar dakwah. Nah, di sini dijelaskan dengan berbagai sumber seperti Al-Quran dan juga kitab-kitab yang disusun oleh para ulama terdahulu. Penulis menghadirkan berbagai pengertian mengenai konsep dari dakwah itu. Kemudian di akhir buku, penulis memberikan judul di bab kelima, yaitu relevansi filsafat etika dalam berdakwah, yang mana ketika tadi di pembahasan sebelumnya telah dibahas filsafat, bagaimana aktivitas berfilsafat, kemudian etika konsepnya seperti apa, dan konsep berdakwah seperti apa. Kemudian di akhir penulis menghadirkan relevansi di antara semuanya, dan ini tentu sangat bagus untuk dibahas. Saya rasa buku ini sangat penting untuk para dai, bagaimana etikanya ketika berdakwah. Ini banyak hal yang dibahas dalam buku ini. Untuk kali ini itu saja yang bisa saya review dari buku Filsafat dan Etika Dakwah karya Dr. Haji Aang Ridwan MAG. Buku ini bisa didapatkan secara online store dengan harga yang terjangkau, kisaran 48.000 sampai 55.000. Jadi untuk teman-teman yang mau beli, harganya terjangkau, bukunya bagus dan tidak terlalu tebal, sangat cocok dibaca khususnya bagi para dai yang hendak melaksanakan dakwah di berbagai daerah. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.